Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ay yataraja'a
yatawraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Ngawian di dua tilu. At-talaqu, talak itu, cerai itu, marratani, hanya 2 kali. Fa imsakun, maka memilih antara menahan, bima'ruf, dengan cara yang baik, au tasrih, atau melepas, bi ihsan, dengan cara yang lebih baik. Ihsan lebih baik daripada ma'ruf. Jadi ketika seorang perempuan ditalak 1 kali, lalu masa iddahnya 3 bulan, di masa 3 bulan itu bisa ditarik kembali, ditahan, fa imsakum bi ma'ruf, rujuk, au tasrihum bi ihsan, atau dilepas sama sekali, tapi tentu bi ihsan. Bi ihsan itu dengan memberikan mut'ah. Mut'ah itu bekal yang cukup. Di Al-Quran selalu tasrih itu dengan kata-kata ihsan, termasuk di surat Al-Ahzab, ma lam tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Kasih bekal mereka dan
ceraikanlah mereka dengan cerai yang cantik, ya. Tidak boleh dengan justru semakin menambah masalah, harus betul-betul baik. Dalam ayat-ayatnya nanti ada harus angtaradim minhuma wa tasyawurin, saling ridho, dasarnya musyawarah. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, muktamar teh musyawarah di antara kalian dengan cara yang ma'ruf. Termasuk Nabi sendiri ketika menawarkan cerai ke istrinya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, ya. Di antaranya wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Orang yang kaya, orang yang miskin harus ngasih mut'ah. Mut'ah itu bekal cerai, ngasih uang lah kalau sekarang, atau ngasih harta. Yang miskin sesuai dengan kadar miskinnya, yang kaya sesuai dengan kadar kayanya. Siga aceng pikri atunya nyerai istri mudanya mengasih uang 250 juta, tah gitu rada mantes kabeli imah meureun di Garut mah. Termasuk ayat di surat At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Itu tasrih bi ihsan teh, ya. Kebanyakan hari ini yang milih cerai geus ecul, ya. Mantan istrinya tidak ngasih, bahkan ngurus perceraian lagi ku mantan pamajikanna, mayar ke pengadilan, indit bulak-balik ka ditu. Anaknya cul, ya, tidak memikirkan nafkah, pemikiran dosa, ya. Boro-boro mere nafkah nganjang oge tara, ya. Tuh lelaki kurang ajarnya, lelaki naon atuh setan bungkeuleukan gitu. Jadi kalaupun tasrih dalam Islam itu harus biihsan dengan cara-cara yang tadi. Wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian para suami kalau memilih cerai, tidak rujuk, ang ta'khudhu, kalian mengambil mimma ataitumuhunna, apa yang kalian sudah berikan kepada mereka, syai'an, sedikit pun. Kalau sudah ngasih mas kawin dulu sudah, kalau sudah ngasih dulu uang ditabungkan oleh istri sudah, jangan diambil lagi. Mere motor, mere imah, ya sudah, haram diambil lagi. Matak ge atuh rencana cerai motong sok kabeh dibikeun. Ya. Ini mah saking cinta, ya, dikasih. Dalam surat An-Nisa, ata'khudunahu buhtanau wa ithmam mubina. Kalau mengambil kembali itu buhtan, bohong, berarti selama rumah tangga itu lain cinta sejati, semuanya kepalsuan, kebohongan dan dosa yang nyata, ya. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Pantas tidak kalian mengambilnya padahal kalian sudah saling melengkapi dulu. Kebutuhan istri dipenuhi suami, kebutuhan suami dipenuhi istri. Afdo itu saling mencurahkan, ya. Bahkan kata Al-Quran disebutkannya wa ataitum ihdahunna qintara. Qintara itu kan was tumpuk, harta bertumpuk, nggak boleh diambil lagi. Illa ayyakhafa, kecuali keduanya takut, alla yuqima, tidak bisa menegakkan, hududallah, hukum-hukum Allah. Suami
tidak bisa menjadi pemimpin yang baik untuk istrinya, istrinya merasa tidak bisa menjadi istri yang baik untuk suaminya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kalian takut, kalian di sini berarti melibatkan keluarga besar. Kalau di surat An-Nisa, fab'atsu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Jadi cerai itu tong sok diputuskan ke suami istri saja begitu saja. Libatkan keluarga suami, libatkan keluarga istri. Ari kawinna diabring-abring kabeh keluarga diajak, keluarga jauh oge, RW ge dibawa, kabeh jeung linmas, satpam kabeh di bararawa. Ai ceraina diam-diaman, ini kurang adab ya. Harusnya melibatkan lagi orang-orang yang dulu mengantarnya. Fa in khiftum, jika kalian takut alla yuqima hududallah, keduanya sudah tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, fima, pada yang iftadat bih, perempuan itu menebus dengannya. Nah ini yang disebut dengan khulu'. Khulu' itu artinya melepas. Perempuan melepas ikatan nikahnya karena merasa tidak bisa menjadi istri yang baik. Tapi catatannya, kata Nabi SAW, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'sun, perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya agar menceraikannya tanpa ada masalah apapun, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi perempuan itu wanginya surga ya. Makanya nih yang belum menikah sok tanya tuh calon istri teh bener bogoh henteu. Lamun teu bogoh tong dipaksakeun. Bisi engke di tengah jalan ya, seperti itu termasuk perempuan. Nanti kalau cenda abdi istri bogoh pokoknya yang cerai nggak bisa doraka. Jadi kayak masuk Islam nggak boleh dipaksa, tapi kalau sudah masuk Islam wayahna harus ikut syariat. Nggak ada bilang dah aku nggak suka, wayahna we. Kalau dia kemudian murtad hukumnya hukuman mati. Ini juga sama, perempuan sok puguh bogoh teu, kalau laki temen bogoh siap nikah berarti siap dengan konsekuensinya. Kalau dia meminta cerai tanpa ada masalah apapun, haram tuh wangi surga. Dalam riwayat lain kata Nabi, al-mukhtali'at al-muntazi'at hunnal munafiqat, perempuan-perempuan yang mudah meminta cerai itu adalah orang-orang munafik, perempuan-perempuan munafik. Di semua KUA data perceraian itu 2/3-nya karena gugatan istri ya, yang gak puas dengan suami. Meski demikian bukan berarti kemudian perempuan itu gak boleh, karena diberikan celah oleh Quran juga oleh hadis. Oleh hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ini dialami oleh istrinya Thabit bin Qais bin Shimash. Dia datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku tidak menemukan cacat pada suamiku dalam hal akhlak juga agama, walakinni akrahul kufra fil Islam, tapi aku takut benci, aku takut kufur di dalam Islam, kufur kepada suami. Dalam riwayat lain ditanya kenapa? Karena wallahi laula makhafatullah idza dakhala alayya basaqtu fi wajhihi, demi Allah kalau seandainya tidak takut kepada Allah,
setiap suamiku menghampiriku aku ingin meludahi wajahnya. Jadi suaminya buruk rupa, ya beauty and the beast ya. Bohong, beauty and the beast. Jadi suaminya buruk rupa, dia nggak bisa menerima suaminya, meskipun secara agama, secara akhlak suaminya bagus. Saya nggak kuat, takut kufur kepada suami. Dalam riwayat lain disebutkan karena suaminya kalau bahasa sekarang lemah syahwat, ya, tidak bisa membahagiakan istri. Jadi istrinya nggak bisa berbakti sama suaminya. Maka kemudian Nabi balik bertanya kepada istrinya, aturidina alaihi hadiqatah, kamu siap mengembalikan kebunnya? Jadi mas kawinnya ngasih kebun, Thabit bin Qais. Lalu kata istrinya, "Na'am, siap." Kata Nabi, "Iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah." Kata Nabi ke suaminya, meski suaminya nggak mau melepaskan, terima kebun itu dan ceraikan dia. Tapi cerainya ini kategorinya fasakh karena kata Nabi iddahnya haidotan, 1 kali masa haid. Jadi tidak termasuk bisa rujuk kembali karena fasakh ya. Fasakh itu kayak suaminya masuk Islam, istrinya tidak, itu wajib diceraikan ya. Batal otomatis. Jadi nggak ada istilah rujuk seperti ayat yang tadi ya. Ini menunjukkan bahwa perempuan memang punya hak untuk khulu', melepaskan ikatan pernikahan, termasuk dalam kasus yang kemarin disinggung. Kalau perempuan gak mau rujuk, suaminya ingin rujuk, masih di masa iddah, perempuan gak punya hak untuk menolak, kecuali tadi daripada akang maksawe abdi embung, saya mengajukan gugatan cerai ya. Nah siga artisnya kan rame gugat cerai, padahal teu naon-naon cenah bogoh kene suaminya, tapi istrinya kekeh. Si horeng ada PIL ya, pria idaman lail beres cerai kawin jeung lalaki eta. Nah yang begitu itu termasuk haramun alaiha raihatul jannah, hati-hati ya. Makanya kata Nabi SAW, jauhi fawahish ma dhaharu minha wa ma baton. Fawahish dhaharu minha itu jinah, wa ma baton itu dekat dengan perempuan yang tidak halal, dekat dengan lelaki yang tidak halal, karena itu pasti kejina ya. Sok kasus artis-artis ieu jeung ieu kulantaran deket teuing, itu jeung itu kulantaran deket teuing ya. Semuanya berawal dari itu, kedekatan, kemudian ada cinta, terutama cinta yang baru kasmaran, membahayakan rumah tangga. Kemudian batasan 2 kali cerai ini dulu ketika ayat yang sebelumnya turun nggak ada batasan. Sampai ada seorang suami orang Ansor saking marah ke istrinya, wallahi la uwika wa la ufariquka, demi Allah aku tidak akan menjadikanmu sebagai istri, tapi aku juga tidak akan menceraikanmu. Anehan istrina teh, wa kaifa dzalik, nah can akang bet bisa kitu. Utalliquki fa idza dana ajaluki raja'tuki, tsumma utalliquki fa idza dana ajaluki raja'tuki. Terus aku ceraikan kamu sekarang, nanti kalau sudah 2 kali haid kamu ya 2 bulan aku rujuk, udah rujuk aku jatuhkan talak lagi, tuluy kan manjang ya. 2 bulan rujuk deui, ceraikan deui, terus sepanjang tahun seperti itu, nggak ada batasannya. Maka Al-Quran di sini membatasi at-talaqu marratan, talak yang bisa ditarik kembali, rujuk kembali hanya 2 kali ya. Nggak boleh lebih. Dan ini
menentukan nasib perempuan yang semula bisa digantung seenaknya oleh suami, maka dengan ayat ini Al-Quran membela hak perempuan. Termasuk tadi, kalau memang perempuan sudah nggak bisa berbakti sama suaminya, ya itu harus diterima oleh suaminya. Tapi nggak bisa berbakti teh jangan kayak perempuan-perempuan yang hari ini ngajukan gugat cerai. Kenapa? Karena nggak mau berbagi dengan istri yang kedua, yang ketiga. Wah, itu mau doraka kan? Ya, tidak akan masuk surga kata Nabi perempuan yang meminta cerai kepada suaminya. Kenapa? Karena tidak mau periuknya kurang, ya. Karena dia ingin selalu penuh wadahnya. Maksudnya resikonya nggak mau berbagi, ya, nggak mau suaminya punya istri dua. Jadi ya artis mengajukan gugat cerai karena dia menikah lagi dengan istri yang kedua, itu nggak boleh. Dasarnya begitu. Kecuali kalau dasarnya saya sudah nggak bisa lagi berbakti sama suami, terus ya sudah. Tapi kalau syaratnya sok cenah pilih aku atau dia, wah itu mah pasti doraka, ya. Jadi ibu-ibu juga harus ikhlas mengajukan gugat cerai teh benar geus teu bogoh ka salaki atau karena ada perempuan kedua. Kalau perempuan kedua itu karena pacaran boleh doraka, tapi kalau perempuan itu dinikah secara syar'i lalu istri yang pertama nggak suka, nah ini termasuk yang tadi, ya. Jadi suami dalam poligami kudu adil, mun teu adil kan kata Nabi daeng dek asup neraka, ya. Istri juga sama, yang dipoligami harus rela, kudu ikhlas. Jangan dia minta cerai itu karena ada istri kedua, bukan karena sudah tidak cinta sama suaminya. Sok kalau kamu ceraikan yang kedua, aku siap kembali ke kamu, tuh berarti dia bukan karena benci tidak bisa berbakti suaminya, tapi karena tidak mau berbagi. Itu haram, ya. Tilka hududullah fala ta'taduha, itulah hukum-hukum Allah, kalian jangan melanggarnya. Yang tadi semua dijelaskan, cerai, khulu, poligami, itu semuanya hukum-hukum Allah, jangan dilanggar. Kalau dilanggar, wa may yata'adda hududallah faulai kaumuz zalimun, itulah orang-orang yang zalim. Zalim itu berarti kana neraka. Maka hati-hati ini ya, kita laki, istri kita sebagai perempuan, perhatikan hukum-hukum Allah seputar rumah tangga ini. Karena dalam Islam rumah tangga itu lembaga yang sakral, yang suci, tidak kayak di barat. Seenaknya kumpul, seenaknya bubar, nggak bisa, ya. Lembaga suci, lembaga sakral yang menentukan status kenormalan anak. Sok lamun budak teu puguh usaha bapana, teu puguh usaha indungna, itu kan mendolimi anak, mendolimi seorang manusia, dan nanti keturunannya begitu. Maka dari itu dijaga dengan undang-undang yang ketat agar betul-betul utuh, ya. Kalaupun ada cerai dengan cara yang sebaik-baiknya. Fa in talaqaha, jika dia kemudian menalaknya, menceraikannya yang ketiga kali, tadi kan dua kali, sekarang yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu, maka perempuan itu tidak halal baginya min ba'du, sesudah itu. Jadi nggak boleh rujuk, hatta tangkiha, sehingga perempuan itu menikah zaujan ghairahu, dengan suami yang lain. Fa in talaqaha, maka jika suami yang lain itu kemudian menceraikannya, fala junaha alaihima, maka tidak dosa bagi keduanya. Keduanya tadi suami yang pertama dengan perempuan ini, ayyataraja'a, untuk rujuk kembali, ingdonna, jika dia meyakini, ayyuqima hududallah, bisa menegakkan hukum Allah.
tapi tidak boleh dengan rekayasa. Rekayasa itu namanya tahlil. Tahlil, Nabi melaknat, la'anallah al-muhallila wal muhallalah. Allah melaknat lelaki yang minta dihalalkan dan lelaki yang menghalalkan. Jadi misalkan si A saking marahnya ke istrinya, aku ceraikan kamu sekarang, cerai lagi, cina gitu. Udah sah cerai, baru ingat, aduh cina talak tilu poho, teu bisa balik deui mun bogoh teh gitu. Dan ternyata betul, ingat lagu Melly Goeslaw, jika teringat dan sebagainya. Bogoh deui, kan nggak bisa rujuk. Maka dia menghubungi temannya si B, pangkawinkeun cenah pamajikan urang, mantan. Tapi omat tong lilatih seminggu, udah seminggu, kemudian ceraikan lagi. Tujuannya apa? Agar si A bisa kembali ke mantan istrinya. Itu dilaknat oleh Allah, dua-duanya. Dan istrinya pun kalau tahu dilaknat, muhallil wal muhallalah. Dan pernah terjadi pada zaman Nabi, seorang perempuan yang dicerai 3 kali, kemudian dia menikah dengan lelaki yang lain, lalu lelaki itu kemudian menceraikannya sebelum malam pertama. Kata dia, apakah dia boleh kembali ke suaminya yang pertama? Baru juga setengah hari geningan cenah suami nu anyar mah kieu cenah hayang balik di kanu baheula. Maka kata Rasul, la hatta yakunal akhir qad dzaqa min usailatiha wa dzaqat min usailati. Enggak bisa kecuali sampai suami yang baru merasakan manisnya dan kamu pun merasakan manisnya suami yang baru. Jadi maksudnya harus malam pertama dulu, harus jima dulu, kalau tidak enggak sah. Boleh cerainya tapi tidak sah kembali ke suami yang pertama. Ini sengaja dibuat oleh Allah agar, kata para ulama, suami tidak mudah menjatuhkan talak 3. Ini juga yang menjadi ijma sahabat. Dulu saking kesalnya banyak, udah kamu saya ceraikan langsung talak 3, itu sah talak 3. Jadi nggak bisa balik lagi. Mun bogoh deui, inget deui, hayang bulak deui, nggak tuh bisa. Talak 3 itu nggak ada ampun. Agar suami ketika mau menceraikan istrinya yang ketiga kalinya betul-betul berpikir ulang, karena tidak bisa kembali lagi kecuali si istrinya itu punten diasaan heula oleh laki yang lain. Kalau tidak ridho, tidak sudi, maka jangan. Nggak boleh. Harus betul-betul dipikir matang. Nah, ini semuanya tilka hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah, yubayyinuha, yang Allah menjelaskannya, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang cerdas, yang berilmu. Kalau ada yang melanggar itu berarti jahiliyah, orang-orang bodoh, jelema nu barlegug, rumah tangga teh jiga sasatoan kayak binatang, nyaho sare we unggul, tapi hukum-hukum yang terkait rumah tangga nggak tahu. Bogoh ngahiji itu bogoh, cerainya juga dengan cara-cara yang biadab. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.